ekspresi Albert ceria. Lagi happy, dia minta drafting dimulai. Kita kasih langsung. Kasih Buset. boleh. Langsung. Boleh. Albert udah minta kita kasih. Albert mau Suyo boleh. Kasih. Kalau Albert mau link, Albert, wah siapa ya coba yang mau menolak ajakan itu? tapi di patch sekarang Assassin susah, Be. Nah, tapi masalahnya dengan adanya emblem Marksman, iya nggak sih? Link, Itu susah, Be. Albert loh. Ya sih, memang pilotnya ini handal banget. Gitu. Langsung kelihatan Masya Ben. Masya Ben ditambah dengan Freya ya sekarang ya. Oke, pertanyaannya, masih mau target lagi kah? Dikasih. Ranger? Oh, mereka ngelepasin Fanny-nya ya. Biar mungkin Fanny-nya masih diambil sama Mama Kids juga, tapi ternyata nggak dikasih juga. Albert, Albert akan mendapatkan Fanny-nya langsung di first pick. bisa sih. Karena ya kita juga tahu lah permainan Fanny-nya Albert nih dahsyat juga gitu kan. Dijawab langsung dengan Sora. Yap, itu dia tadi yang di game pertama di ban, tapi di game kedua terlepas, langsung muncul. Cici Sora. Wait. Ini langsung Cici Gold kan? Sora Iya, Gold? Kanan, Flex. kayak kanan kiri langsung deh. Ya dua-duanya flex jujur. Oke. Karena Sora juga bisa di gold lane, berarti kemungkinan besar kanan akan pick ketiga Yishunshin. Buat My Kids, Yishunshin bermain dengan dua fighters itu emang paling ideal. Nanti untuk mid lane dan juga roamernya bakal diambil di akhir. Sehingga option yang dimiliki sama Geek Farm itu udah langsung kelihatan nih dengan dua pick di atas kayak gini. Tapi gimana dengan Marcel? Hero ya, bukan Marcel XP-nya bukan? Iya ya, Hero. Gimana dengan Hero Marcel? Kayaknya buat di EVOS oke sih. EVOS, kalau di balik misalkan Geek yang pakai untuk cancel aja. Kalau pick 4 aku setuju. Oh 3 enggak? 3 enggak. 3 mending ambil Yishunshin ya. Daripada nanti di Yishunshin di ban, junglernya habis nanti takutnya kan. Yisanshin versus Fanny. Gue masih lebih kayak Suyo lagi sih, walaupun gak ada hyper carry jatuhnya ya. Iya kalau ada Suyo berarti ya bakal ambil Kimi mid dong kalau gitu. Iya, kayak mending di mid sekali Ya ya. Kimi mid dengan Sky Pierce ya berarti ya. Aha. Kemungkinan besarnya. Makanya kita harus lihat dulu nih pick ketiga Geek Farm apa nih. Kalau Yishunshin berarti hyper carry-nya di jungle. Kalau ternyata bukan Yishunshin kayak Suyo tadi yang dibilang sama Lim, berarti ya udah larinya ke Aboy. Hyper carry-nya bakal ada di Kimi. Sebelum itu semua Granger-nya pick atas nggak nih? Em, Di bawah di ban sih. di bawah sih di ban sih, tapi kan Cici atau Sora nih lawannya. Valen ke atas. Dapat Valen. Oke. Valen ya, tapi Valennya pick yang posisinya lumayan bagus. Jadi masih bisa fleksibel juga. Masih bisa di EXP juga kan untuk berhadapan dengan Sora. Match up ya. Match up juga. Aku merasa kalau ini Cicinya jadi gold laner ya. Ambil Brody nggak sih? Ya bisa jadi karena nggak terlalu butuh item juga. Dia udah bisa nge-deliver damage dari awal. Dan hero favorit Papulung sekarang ya gitu. Laningnya juga bagus. Oh, ganti dia. Ganti lagi. Oh iya, karena Leslie sekarang yang main Pape loh. Kalah lu sama dia. Nah iya gua Serius? saya tim Pape, kamu tim. Iya. Masa saya tim Papulung? Iya, Anda udah Brody aja ya. Bro dia aja. Iya, Tapi- iya, iya. Wih, Fredrin. Bukan. Gak damage juga bahkan. Wow. Arahnya kemana nih Geek Fam? Fredrin. Fredrin jungle. Apakah kita akan melihat Kimi yang benar-benar jadi satu sumber damage dengan Sky Pierce nantinya? Tapi nanggung gak sih Lim kalau gitu Lim? Banget sih. Baxia gak sih kalau emang mau nabrak bareng sama Kimi? Bentar. Baxia. Baxia dibanding Fredrin gitu? Gak ada CC-nya, Be. Ya emang gak ada CC-nya, tapi kan udah ada Sora. Mungkin dia memang mau agresif di awal, trio mid-nya aja gitu. Kiri kanannya gak usah ikut-ikutan dulu. Let's see ya. Atau jangan-jangan ya itu tadi, Baloy akan munculin satu hero yang kebetulan hero-nya ini adalah damage. Kayak support sistemnya keluar di sini nih. Support atau damage? Support kalau aku. Support. Masalah damage kayak possibility-nya udah tipis banget ini, Prof. Emang gak mau Saber? Saber Roamer loh. Oke. Waduh. Saber Roamer loh buat nangkep Fanny loh alasannya. Boleh kalau itu Kimi kan? Oke. Kimi Iya, pasti, iya. ya. Giminya confirm dari semenjak di Fredrin. Dari bahkan. semenjak dia Fredrin, karena udah kelihatan, udah pasti buat yang namanya mid laner Hyper Carry. Cushinya ditutup, yang Oke. bisa bawain Sky Pierce ya Kimi. Paling tadi mentok-mentok Give ya. Ya mentok-mentok Eve, tapi ya balik lagi Eve-nya kan kalau buat Sky Pierce enggak, tapi Sekarang- Ice Queen ya. Utility malah Give sekarang Utility. jatuhnya. Oke, 2 pick lagi berarti yang akan menentukan nih. Valennya bakal di flex ke XP atau Valen mid aja. Kalau Valennya di EXP, aku ngerasa emang mid-nya butuh yang bisa nangkep Kimi dan Cici juga sih. Masa Varsha lagi kah? Itu utility aja, damage-nya udah di gold sama di XP-nya. Ternyata Cloud dan Selena. Selena. Oke, Valen gold, Valen XP berarti ya. Iya. Emang berarti tujuannya pengen makan depan dulu. Karena ini banyak banget nih target buat row-nya juga kan. Tricky harus dipaksa di sini untuk lebih targetingnya entah ke Fredrin-nya, ke Sora-nya untuk bisa memberikan cancellation. Dan last pick dari Geek Farm harusnya akan memberikan kita kejutan. Karena bisa aja mereka membawakan roamer damage buat Baloy.
Enggak. Damage apa? Ini Saber. kalau dia di sini ngeluarin Saber, ayolah musim belum lama-lama banget mulainya. Hilda, Masih Hilda, menghambat tenang. semua. Tenang. Hilda. Aduh. Hilda, aman. Loy, Saber. Be, musim Masih belum maksa lama-lama loh. banget mulainya, Be. Saya- Orang banyak yang nyendat, Be. Saya dapat titipan dari salah satu konten creator yang suka Saber Roam. Namanya Hero Isgat, tahu kan kalian? Tahu. Dia Kenapa nungguin dari balon. Dia biasa. tungguin aja sampai season berapa kita tungguin dan jadi season ini dulu gitu kan. Aduh, Tapi hati-hati loh, mid combo EVOS mematikan. pasti. Gatot Karena- kaca tahun, Lele auto kena itu. Udah pasti ya, EOG ditambah lagi dengan Arrow atau Arrow EOG atau Town-nya juga pakai Unbreakable. Banyak combo yang bisa dibawakan, terlebih Fanny. Ini kalau udah mulai masuk mid game, minimal ada satu yang bisa dipegangin landingnya. Jadi 4 team fight-nya ini bakal kuat banget selama Erlannya tetap bisa stabil dalam farming. Yap. Oke, game yang kedua akan segera kita mulai. 1-0 skor sementara EVOS begitu mengerikan di game yang pertama dan apa yang akan terjadi di game yang kedua. Jadi langsung saja Piala Arena. Mana Suaraja? Masih semangat. Yap. Dan draft kayak gini ini menunjukkan kalau Tricky pun bisa mau diajak main gaya apapun gitu loh, Prof. Iya, Dari setuju. segi hero-nya. Ini kayak fleksibel banget ya. Tiba-tiba munculin Selena. Ya Buset. sebenarnya buat dari awal sih udah pasti ya. Kalau Hilda kayak gini udah pasti bakal nge-trigger juga biar regennya kepake, revitalisasi juga kebuang. Tapi lihat itu dia agresivitas. Woi Albert. Hebat. Masih berhasil diamankan oleh Makeits dan Albert berusaha untuk bisa menyelamatkan diri tapi dikejar di bagian belakang dan flicker langsung dikeluarkan. Albert selamat. Sedikit miss tadi kalkulasi energi ya. Dari perhitungannya Baloy mungkin udah nggak bisa steal cable lagi. Nyaris. Aman. Masih bisa balik lagi, tenang lagi. Nggak kecuri juga jungle-nya. Temponya harusnya lumayan turun sih. Karena balik lagi ya, ini kan menunggu juga Fanny-nya untuk mendapatkan level 4. Dia bakal larinya ke area gold lane, tapi kita harus lihat juga gold lane-nya Cici. Dan juga ada Kenziski, EXP dan goldnya benar-benar sulit banget untuk bisa di instan sama Fanny. Jadi ya mau nggak mau harus ke area mid lane mainnya, ke area Aboy. Yap. Sementara itu mereka mencoba untuk bisa mendapatkan orang pertama. Itu dia. Dan Baloy menjadi santapan untuk Tricky. Combo yang sangat-sangat simple tapi mematikan. Tahun lele itu terus pas dan auto kena. Kalau dibalik Lele EOG ntar pas level 4. Sama aja sebenarnya. Sama. Intinya Siapa duluan aja. Nggak bisa bergerak lah intinya. Iya. Ya 2 hari lah ke stun itu. Ya bisa lah kalau lele nggak dari jauh-jauh banget 1,5 hari lah. 1,5 hari lama juga sih emang. Berasa ya. Kejebak di mana Bakahuni. Makanya. Oke, dan Oke. harus Kena cuy. lagi lelenya. Pok dikit. Cuman Turtle harus sih boteng jungle kan, nggak boleh dilepas dan kontes akan dilakukan. Oke, apakah Albert juga akan langsung nyamperin ke area Turtle? Tapi sepertinya tidak, mereka berusaha untuk bisa mendapatkan karena satu play dan Baloyski masih berhasil menyamakan diri. Luke mundur sedikit ke area belakang, namun sekarang coba lihat Ki-nya terjebak di terdepan. Tapi Erlan di depannya berbeda, malah menjadi korban pula dan Ki korban yang kedua. Oh Albert top lane. Oke, what? Kenzie down. Nah, itu dia punishment tapi solo kill. Solo kill tadi ya, di bagian top lane nih. Di area Respon gold lane. cepat loh. Dan emang bener yang kita bilang juga di awal, kalau misalkan Kenzie bakal ditumbangin kalau seandainya emang udah bener-bener low HP banget. Karena kalau Fanny-nya datang dari awal, ya belum tentu bisa 100% di kill. Yap. Sementara itu Makeits kehilangan tadi satu monster jungle ya. Iya, wow ini susah juga ya Hilda ngejarnya Fanny. Dia ngebuka vision, Fanny-nya kabur, jauh juga kaburnya. Sementara dari item masih seperti biasa lah ya. Untuk Fanny, Heptasis masih jadi core itemnya. Yap, Udah pasti. Tapi ya balik lagi sih untuk pelan-pelan sekarang gameplaynya juga masih dipegang sama Geek Fam. Alur yang emang harus slow. Karena mereka kalau buru-buru juga takutnya Fanny-nya malah dapetin space yang lebih luas kan. Ini Kimi Peter Riven kah? Dia bikin Swift Crossbow. Ya. Berarti Peter of Heaven ya? Nggak langsung Sky Pierce ya. Yap. Mungkin item kedua nanti kali. Atau memang dia ngandelin damage outputnya aja. Oke. Ada satu retribusi tapi wow, Baloy. Lagi. Ya, bisa dimakan ya dari Baloynya. Karena menurutku memang opsi makan depan tuh semenjak Selena di pick possible. Possible banget. Siapapun yang kena, apalagi kan frontline-nya banyak nih. Kayak untuk damage dealer ya udah cuma satu kan, cuma di Aboy. Di Aboy ya urusannya Albert, tapi untuk Tricky dia punya 4 target di sini yang sangat-sangat mumpuni untuk bisa di roll. Yap.
Tapi Make It cukup berani, sendirian ke area terdepan dengan ada Aboy. Menjadi backup di bagian belakang, tapi Make It ya masih dalam area pit dari Purple Buff. Akan seperti apa lagi? Ada satu apa membuat dia, tapi gak connect tadi ke arah beberapa player yang ada. Tapi malah Kinya menjadi korban pula. Albert masih mendapatkan bahan bakarnya. Sementara sekarang coba lihat cepat player Kenzi. Menjadi korban nyangkut sedikit. Albert yang masih patut bisa kabur. Dan Make It jadi kita habis. Ada flicker yang udah dari belakang pula. Luke berusaha untuk bisa bodor. Bergerak ke memberikan plastik duet. Double kill didapatkan oleh Erlan. Itu dia, mereka yang buka dan mereka akhirnya yang dikalahkan juga. Banyak sekali korban yang terjadi demi Purple Buff yang tetap didapatkan oleh Albert. Ditambah lagi Turtle yang terlepas. EVOS untung banyak banget di sini. Objektifnya tetap dapat, Purple Buff-nya nggak hilang dan Luke yang mengambil tadi dengan Thunderstorm. Dia mengusir banyak member dari Geekfam. Wah, Luke sih pergerakannya bagus banget ya, Luke. Atau timingnya pas dia. Hadir waktunya tepat banget. Gila gue cengen dan layer serangan EVOS coba lihat tuh. Bagus banget Blazing Duet sampai 80 Prof. Di akhir ya benar-benar dapetin My Kids juga kan. Sampai situ loh. Sampai dia kejar tuh pokoknya. Karena emang timingnya lagi pas nih. Emang timingnya buat fight. Lagi pressure yang nggak berhenti ya. Apalagi ngeliat, glowing udah jadi juga. Hati-hati Baloi, semakin susah selamat lebih tepatnya. Karena regennya bakal dipotong lagi. Dan Lucky udah mulai join nih. Harusnya udah masuk menit 5, Albert udah megang lane. Yap. Dan Baloi berusaha untuk bisa memberikan perlawanan. Sakit ya. Emang gak mau dikasih vision juga sih, makanya glowing one kan. Emang harusnya. Wah, habis dong lama-lama begini, habis. Makanya itu dia Pak Pulung, kalau Balonya dapetin bush yang bagus, dapetin vision yang bagus, yang enak Aboy. Dan juga Geekfam-nya. Makanya mereka gak mau kasih bush yang bebas. Ricky dan juga Ki. Di sini emang bener-bener bertugas berdua untuk bisa menutup vision tersebut. Oke, Erlan udah mulai mendominasi laning yang dia milikin. Makanya ini kombonya bukan cuma sama Ki berarti ya. Sama Luke juga bisa tadi. Terrify, Row, Connect. Bisa sama Town juga. Dan follow up-nya juga bisa banyak banget. Serenanya sendiri bisa nge-follow. Belum lagi ada Erlan nanti atau Fanny yang mobilitasnya cepet banget. Ya, dan ingat ya, Luka di sini masih belum bermain dengan Cloud-nya. Oke, dan sekarang Baloiski menghantarkan damage balasan Luke. Berusaha untuk bisa menyelamatkan diri, tapi masih ada Make It pula. Mencoba bisa mengejar. Luke ya sendirian. Sanggupkah Luke bertahan? Karena sekarang Ki sudah mulai hadir pula dan Luke ya bertahan. Ini masalah yang dari tadi kita bahas dari draft, Be. Damage-nya bakal kurang. Ya, minim sekali. Yang kita ekspektasikan ya rata-rata minimal ada jungler yang punya damage, tapi ternyata enggak. Mereka ngambil Fredrin dan Hilda ternyata untuk last pick-nya. Dan Hildanya pun di sini tetap build ke arah badan. Jadi hanya mengandalkan Aboy sebagai damage dealer. Dan kita masih belum melihat Skypierce ternyata Lim. Mystic Container, Mystic Code X. Ke arah concentrate ternyata next itemnya dari Aboy. Oh, dia item scaling bisa dibilang. Tapi Turtle kembali setup. Oke, ada 3 player dari GK. Kan seperti apa lagi? Karena sekarang Albert! Albert hadir dan berubah segalanya. Ada satu harapan yang benar-benar sudah dihancurkan pula. Tapi sekarang Luke berusaha bisa mundur menuju ke arah rekan-rekannya kembali. Wah, itu real drive-thru itu. Dia lewat kabel dan di mid lane. Yap. Masih bisa ke defense untungnya. Bener-bener nggak berhenti. Fanny-nya cuma datang, retreat cabut. Bener-bener paket komplit ya dari EVOS. Mereka menangin lagi objektifnya 2-1. Seperti game yang pertama, mereka benar-benar ingin mendapatkan gold dari semua sumber yang ada di Lion of Dawn. Dan Malefic Roar juga ini. Udah pasti bakal ngerepotin buat frontline dari Geekfam karena semuanya bakal kepenet sama Albert. Sakit banget sih pasti ini. Sampai Make It dua-duanya fisik defense. Wah, coba lihat ada 2 player mulai terkurung sekarang. Dan sekarang satu besar ataupun dari outer turret yang ada di area atas. Sudah berhasil dihancurkan kembali. Baloiski-nya hampir menjadi korban. Tapi coba lihat. Luke yang mengusir ke arah beberapa player. Tapi Luke masuk terlalu dalam. Luke masih bisa kabur tadi sebenarnya dengan flicker Aboy. Dan ya menjadi satu hal yang masih positif sebenarnya untuk EVOS. Walaupun Luke yang tumbang tapi dia objektifnya dapat. Itu 2 flicker loh di atas tadi, Pak. Iya. Baloi kabur, Aboy juga kabur. Perkara Luke doang. Ya sejujurnya harusnya ada beberapa orang yang gak kaget dengan gerakan tersebut. Oke, dan Marcel. Gak bisa. Cici gak bisa even dengan Vengeance-nya. Tadi damage-nya terlalu jadi dari Albert juga. Ada Malefic Roar juga kan, jadi otomatis pasti bakal tembus. Dan Albert seperti yang kita bilang tadi, kalau misalkan laning early-nya menang, semuanya menang. Ada satu bener-bener far lane yang bebas buat Albert. Ada satu lane jauh yang bakal dikendalikan oleh Albert. Dan siapapun yang lewat di situ inget, Albertnya udah menuju ke item yang 3 nih. Mau si Halbert, mau Blade of Despair, apapun itu ya. Pasti bakal nge-punishnya lebih mudah lagi. Oke, dan sekarang Gi kehilangan dari winning condition-nya nggak sih?
Harusnya mulai ketutup. Mulai ketutup nih kan. Karena memang dari konsepnya EVOS jalan banget. Landing jauh Albert, Luke-nya main bareng sama Treki. Treki juga kan gak terlalu butuh farming. Erlan juga unggul sekarang keadaannya. Iya. Belum lagi dari Albert, ya udahlah. Cloud-nya dapat 2 kill loh. Ini sangat-sangat segar sih untuk di early game ya. Tapi masih objektif sih. Harus, MyKids masih pegang ke arah Lord-nya. Retribution beda level, tapi ya lagi-lagi Fredrin dia punya keuntungan lebih. Baloy Oke, dan Baloynya mencoba untuk bisa mengganggu, malah menjadi korban di bagian belakang. Dan sekarang Lord akan menjadi milik siapa? Dan Albert yang mulai mendekat, tapi ternyata Lord yang masih berhasil diamankan oleh MyKids. Dan sekarang Albert yang masih bisa selamat. Pertempuran tidak terhindarkan, sementara Kensiski-nya langsung dikejar-kejar di bagian belakang. Ada Ki mencoba untuk bisa mendapatkan, karena Kensiski masih berusaha sendirian. Dan satu tampol langsung diajar begitu saja. Kija bertahan, tapi ternyata tidak. Kensiski-nya pun down. gak bisa. Lord memang untuk Geek Fam. Namun bayaran yang harus dibayar terlalu mahal. 3 poin kill in total nih. Dan dodge yang bagus dari Treki Miner. Dia langsung menghindari serangan dari Kenzie. Wah, sepersekian detik dengan flicker, dia balik lagi dengan Garote dan langsung Soul Eater. Ya, Semuanya masuk sana damage-nya. Oke, sabar dulu, tenang dulu. Nyaris itu. Bisa disoloin tadi sebenarnya. Dan jangan lupa ya, ini spell fam yang didapatkan dari Marcel juga nggak bakal bisa 100% karena udah ada si Halbert dari Albert. Ya, efek punish-nya juga harus dihitung itu. Ya 8% ya. Karena tambahan lagi, ketika mungkin Marcel di sini build itemnya lebih punya banyak tambahan HP. Dan itu akan menguntungkan dari Albert. Wah, tapi 8%. total damage itu di Luke ya. Karena tadi memang ngepok depan, dia juga yang coba untuk makanin tadi dengan skill yang diambil dari Kenzie. Ya, terrifying dan main Thunder ya, jangan lupa. Oke, nyangkut tadi. Disusul dengan Ricky yang dari tadi ya, lelenya kena. Trapnya kena, on point banget. Mundur ini winning condition. Dan landing jauh susah sih. Udah mundur dari menit ketiga sih Pak Bung. Pudar, ini udah mulai mulai gelap. abu-abu sebenarnya. Gelap ini udah bro. Ya apalagi ya kalau misalkan kita ngomongin nanti ya di Erlannya yang akan bisa makan depan, udah possible banget. Oke, berusaha untuk bisa mendapatkan gerak satu play, dan itu dia Marcel yang menjadi korban keganasan dari Albert. Ini si Real di ospek ya. Real, bahkan Wait. kalau bukan sama Luke, Rob. Nyangkut lagi, Tricky mencoba untuk bisa maju, ada satu lagi. Wah. Fatal dia begitu mengerikan, bahkan tuh sekarang Luke-nya berhasil membawa habis sekarang beberapa play, dan Baloy masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri. Itu dia aksi dari Luke. Flicker didorong lagi ke belakang. Dan bahkan lebih aktif nih gue rasa dari Kenzie. Kenzie kan mainnya pasti ke damage. Sementara Luke dia lebih bebas. Dia bisa pilih mau nge-damage, dia bisa milih untuk initiate. Dan tadi sekalinya initiate, wah langsung dapetin momentumnya. Ya inilah beberapa alasan ya kenapa Valentina first pick tuh bener-bener memungkinkan. Karena untuk ngedinai Marcelnya juga nih. Bukan Marcel tapi Kenzie dengan Sora. Ada hero Marcel, ada nickname Marcel, ada Sora. Dan Soranya juga karena tadi yang Lim bilang build-nya damage. Makanya dia di sini bener-bener kayak ketutup. Mas serba salah kalau misalkan Golden. Luke-nya punya Oracle, darahnya juga tebel banget. Oh iya, dan kalau dia bukannya yang mode awan, damage-nya akan kurang. Nah ya kalau Cloud damage-nya kurang. Dan kalau ngomongin damage di sini cicinya Marcel juga nggak nutup ternyata. 4 kali death. 0 kill. Masih butuh banget tambahannya. Oh wait, Albert. Kenzie? Itu Kenzie lo. Oke, masih dibabat habis. Dibalikin. Dan dibalikin. Albert! Oh, Ada shutdown tercipta, Kenzie berhasil 1v1 situation. Kenzie! Sedikit memaksa tadi sebetulnya. Tapi ya, dia dapetin harga yang mahal sih. Sekarang nggak ada power retribution dan Geek Fam harus manfaatin momen ini. Lele. Masih jauh sih sebenarnya. Dan Geek Fam kalau emang mau dapetin Lordnya, tapi agak berat sebenarnya. Karena mereka nggak punya yang benar-benar megangin untuk Luke-nya. Nggak ada yang benar-benar nge-stop key-nya dengan AOG. Wow, Coba Aboy. lihat, Tricky sekarang sendirian ngacak-ngacak belakang loh. Itu dia makanya pick Serena di sini benar-benar buat ngegangguin aja Geek Fam-nya. Buat ngasih info juga ke Luke di mana nih yang harus di Stormbind nantinya. Oke, Albert hadir purple buff terlebih dahulu sebelum menanti ke area dari Lord. Catat talisman ya, tricky ya. Yep. Bisa spam terus-menerusan dari row-nya. Baloy, Kena. connect. Gak di-commit kah? Ki, dibadanin. Dan Ki. Banyak Ada satu revitalisasi memang sudah harus dibuka bulat, tapi Ki-nya masih berhasil Oh, kuat. menghantar dan bisa ngebaik time, malah membuat Aboy lenyap seketika. Wow, Lordnya memang reset. Dan sekarang, oh hati-hati, Luke dia dapetin. Oke, dan Luke-nya mulai maju ke arah terdepan. Luke-nya mulai beraksi. Siapa lagi yang akan menjadi korbannya, dan itu dia. Satu area kena tampol, tapi Kenzie siap untuk bisa membalikkan keadaan. Kenzie siap untuk bisa menyelamatkan rekan-rekannya. Tapi ini
secara nggak langsung jadi Baloy tuker Luke sih. Iya, jadi untung sebenarnya buat Geek Fam. Tapi ya sekali lagi ya karena emang kehilangan dari Aboy. Dan Aboy adalah satu-satunya sumber damage dari Geek Fam. Jadi Lord bakal diambil sama EVOS. Take over yang menarik. Karena mereka tidak ngambil Lordnya secara paksa. Tapi mereka target orangnya dulu. Lemparin arrow sebanyak mungkin dari Tricky. Karena jujur ini Tricky masih belum tumbang sama sekali. Ya, 608. masih aman. Masih aman banget. Cooldown reduction-nya juga ini udah lumayan ngeselin sih untuk arrow yang dilempar terus-terusan. Dan sekali lagi ya dia cuma main arrow trap, udah. Biar nanti Albert yang bakal execute, biar nanti Luke yang bakal buka inisiasinya. Dan jangan lupa juga untuk Ki ya, dia masih menunggu nih harusnya arrow EOG. Lagi-lagi masih menunggu juga, bisa bareng sama Luke kombonya Stormbind. Bisa. Untuk defense sebenarnya high ground defense masih ada Aboy. Dia punya range yang lumayan jauh, lumayan oke juga. Kontrolnya masih aman harusnya. Waduh. Marcel. Marcel ya, coba-coba lo barusan itu. Ya karena basic attack dari Erlannya udah mulai berasa juga momen seperti ini. Udah punya Malefic Gun juga. Udah cukup banget untuk bisa memberikan deal damage yang tinggi ke arah Marcel dengan cicinya. Tapi Marcel emang harus berani-berani dikit sih. Ya dia tetap fighter gitu loh. Tetap harus maju juga, ngasih sedikit badan Maykits. Ya benar sekarang Maykits yang menjadi orang terdepan. Maykits yang masih berusaha sendirian tapi berusaha. Tapi dapat begitu mengerikan tadi udah terlihat bola dari Lu dan ini dia menjadi momentum yang begitu baik pula. Dimiliki oleh pemain dari Bos dan sekarang coba lihat Kenzie yang masih berusaha untuk bisa menjadi orang terdepan. Bahkan sekarang Fadinya pun ada, Albert yang mencoba untuk bisa mengatakan David dan Aboy. Aboy pun menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Oh no, midnya masuk. Best startnya hilang, Marcel Baloy mampu mereka bertahan. Tidak ada yang tumbang dari Bos, mereka bersiap untuk bisa mendapatkan poin keduanya. Apa yang akan terjadi karena base-nya pun terbuka dengan begitu lemparnya. EVOS Rifam menang atas Kipam. Clean sweep 2-0, Sang Macan Putih membuktikan di match pertama mereka tampil dengan sangat-sangat bersinar. Ospek yang dilakukan terhadap Marcel benar-benar nyata. Bukan hanya match up oleh Luke, tapi lebih jauh di match up juga oleh Albert. Semua dipegang EVOS, 2-0 Israel. 2-0 tanpa balas, ini benar-benar sangat kejam. Dengan adanya Fanny juga, pick yang sebenarnya kita udah expect dari awal. Ini akan menjadi perebutan dari Maykits dan Albert. Tapi Albert membuktikan dia masih pegang kendali objektif. Dia masih sangat-sangat berani untuk mengadu retri dengan siapapun. Dan even Kenzie dengan Soranya tadi yang berusaha untuk deal damage. Dan memang sekali lagi Geek Fam dengan draft yang sangat minim damage-nya. Ini nggak works dari awal. Iya. Konsep yang lagi-lagi kurang berjalan. Tapi kalau ya kita sedikit bahas konsep EVOS ini masuk banget sih. Landing jauhnya, pegang Fanny, Luke join, mid-nya akan farming bareng sama Luke karena mid-nya juga nggak terlalu butuh item. Jalan semua ya. Semua konsepnya jalan. Semua lini jalan. Layer per layernya itu bagus banget loh EVOS. Bagus banget. Dan ditambah lagi dengan adanya pemilihan juga ya. Tadi dengan adanya Valentina yang dia mainnya nggak ego play, inget. Dia bisa memilih Thunder, dia bisa memilih Cloud. Jadi ketika team fight besar ya udah Cloud aja. Kita sisi banyak-banyak gitu kan. Kita kasih mini stun sebanyak mungkin biar mereka nggak bisa mundur. Wow, itu menarik juga ya. Kemenangan bersih lah bisa dibilang untuk EVOS. Iya, bersih banget. 2-0, modal awal yang bagus. Oke, dan beberapa saat lagi ya. Gak sabar kita dengar interview, jadi langsung saja our host. Let's go! Kemenangan yang tentunya langsung dirayakan. Match pembukaan dari EVOS berbuah bersih dan manis. Luar biasa sekali dan pastinya kita berdua udah gak sabar banget ya untuk langsung menanyakan saja nih sama teman-teman dari EVOS. Mungkin aku pengen tanya dulu nih sama Luke kali ya Bude ya. Hai Luke. Gimana rasanya setelah kembali lagi di scene kompetitif? Jujur grogi sih. Grogi tapi Ya grogi. mainnya tidak menunjukkan kalau grogi sih Bude jujur. Ya main lepas aja sih. Main lepas Cuma aja. grogi tipis-tipis adalah. Grogi tipis-tipis adalah. Tapi keputusan ketika kamu kembali ke Pro Scene, ada yang bilang kalau udah live stream itu akan sulit balik ke dalam Pro Scene. Tapi kamu masuk kembali ke dalam sebuah tim, gimana sih Luke untuk kamu sendiri? Sebenarnya terinspirasi dari Skylar aja sih. Balik prosin terus juara kan. Semoga sama. Jadi Luke season ini udah langsung comeback, ngincer juara langsung. Iya dong. Wah, wow, comeback langsung ngincer juara. Tapi aku pengen tanya lagi sama Luke nih, di mana nih
Apa pendapat kamu Luk pada saat tadi Masya kamu dikasih di game yang pertama? Itu mereka tes ping dong kayaknya. Enggak, maksudnya ya kasih sekali abis itu ban respect. Oke. Oh ternyata masih jago gitu ya? Enggak tahu sih. Biasa aja kayak masnya. Tapi Digendong Albert. Oh, Digendong Albert. Tapi ngomong-ngomong, kamu match pembukaan udah langsung ketemu sama mantan-mantan terdahulu. Yang sempat kamu juga beradu bersama. Gimana? Beradu kali ini ngelawan mereka di match pembukaanmu. Masih sama sih mereka. Awal-awal kan emang gitu Kik ya. Oh, patternnya udah kayak gitu ya? Iya. Adem Ya dulu. pertengahan baru kuat kayaknya. Oke. Jadi kalau dari Loop sendiri memang pengalamannya juga kita sudah tak ragukan lagi dan comeback di sini ternyata mendapatkan sorak-sorai juga langsung dari EVOS Fans. Yes, betul sekali. Tapi Bude, di sini juga ada yang baru lagi nih, yaitu ada Triki. Hai. Halo. Gimana Triki? Rasanya bermain di panggung MPL Indonesia? Alhamdulillah senang. Alhamdulillah senang. Deg-degan nggak? Deg-degan nggak? Deg-degan. Deg-degan. Tapi tadi ditenangin sama gendut katanya. Yang mana nih? Yang mana nih? Yang mana? Yang tengah? Yang Ya. Oh yang tengah. Yang sama Luke. Apa? Ditenangin sama Luke Ya. tadi. Dikasih semangat. Apa semangatnya kalau boleh tahu? Dipeluk-peluk tadi. Oke. Jadi game 1 grogi gitu, Triki. Pada game 1 grogi. Ya masih inilah. Apa sih? Pemanasan menyesuaikan ya. Penyesuaian. Tapi kalau menyesuaikan mental, di game kedua terlihat ada yang sampai bilang, wah boleh-boleh nih Selenianya Triki. Apakah itu hero signature-mu? Hero favorit? Lumayan ya. Bisa Lumayan. jadi. Bisa jadi. Lihat ini sih sering lihat Luminaire dulu kan. Oh, abang idol Ya. Luminaire. Hmm. Oke baiklah. Dimulai dari idol, sekarang bisa menjadi idol Bude ya. Luar biasa sekali. Oke mungkin sekarang kita bergeser sedikit ke Eman. Hai Eman. Erlan, sorry. Maaf ya, mohon maaf. Aduh, mohon Erlan maaf. langsung Erlan langsung bingung ya. Erlan mohon maaf sebelumnya ya. Kamu marah nggak sama aku Erlan? Jujur sedih sih aku. Aduh, jangan sedih dong. Kamu kan udah dapat maniac Kok tadi. Itu gak apa-apa, itu adalah hati dari Erlan. Kamu sedih ya? Enggak, itu pujian. Eman kan jago soalnya. Tapi kamu gak kalah jago hari ini. Karena kamu juga mendapatkan maniac. Kenapa sih sekarang tuh Godland kita ngelihat ya dari hari kemarin sampai dengan hari yang kedua semua tuh pada berlomba-lomba dapat maniac kayaknya ya. tiap match Iya, gold selalu ada laner loh. ngedapetin maniac. Ya mungkin aku FOMO aja kali pengen ikutan. Ngomong ya? Iya. Nggak kepengen save sekalian gitu? Tadi sih pengen, cuman gak mau dikasih tadi. Siapa yang nggak kasih tadi? Boy. Gak dikasih sama Aboy. Oke, tapi ngelihat dari potensi gold lane di season 17, apakah memang ini metanya gold lane banget Lan? Akan berat ke arah gold lane? Enggak sih, Bude sama aja kayak semuanya ada partisipasinya lah pasti. Oke, tapi kalau ngelihat mereka bahkan dari Geekfam melepas Granger dari Erlan Seram. Season 17, Erlan sendiri gimana lihatnya? Hero-heromu akan dilepaskah? Harapannya mungkin? Ya gak gimana-gimana sih Bude. Apa namanya, hero udah banyak belajar lah aku belakangan ini. Oh, jadi kedepannya mungkin bakal ada hero-hero lain? Mungkin lebih unik lagi. Bakal ada hero-hero unik berarti ya yang akan keluar nantinya ya? Iya, Bakal maniac atau savage mungkin? amin. Amin. Oke. Nah sekarang masih ada 2 di ujung tuh Bude. Yang sudah menanti kita untuk tanya-tanya sepertinya di sini ada Albert dan juga Ki. Mungkin dari Albert dulu ya. Hai Albert, Halo. gimana untuk pembukaan match kalian di hari ini dengan formula yang baru? Pembukaannya ya bagus lah hasilnya. Di pembukaan ini bisa 2-0 lawan Geekfam. Cuman ya masih ada match besok lah. Oke, tapi kalau misalnya kita ngebahas soal match kali ini dulu ya. Untuk match kali ini kira-kira dari Albert sendiri ada nggak sih yang pengen diperbaikin mungkin? Nggak ada sih, selagi hasilnya menang ya kita semua seneng lah. Oke, baik. Sekarang Bude ada yang mau nanya mungkin ke Albert atau kita langsung ke Ki? Oke, ikut aja gimana? Kita Wow, langsung ke Ki ya. aja ke Ki. Karena sekarang penasaran banget di mana season 17 season yang berbeda dari season sebelumnya. Season sebelumnya Ki jadi satu-satunya sosok
Room. Dan sekarang kamu masuk ke season 17 dengan ada kawan, dengan ada pelapis juga. Gimana sih Ki dengan kedatangannya Ega di EVOS? Dengan kedatangan Ega ya makin semangat lah. Kayak ada persaingan secara sehat juga sama Ega. Jadi kayak saling ngebimbing satu sama lain lah. Nggak sehat itu. Kasih tahu dong. Spill dong. Spill apa? Spill gimana persaingan untuk di dalam tim sendiri? Ya kita persaingannya secara sehat aja sih. Maksudnya kalau misalnya ada yang salah kita saling ngasih tahu. Terus kalau ada move-move yang bagus ya saling sharing aja lah. Bohong. Ini temen-temennya pada bilang bohong tapi. Jangan percaya mereka Bude. Oke. Biasa Gimana? lagi pada sakit ini. Tapi kalau, sakit beneran? Ya. Hari ini anak-anak semua yang ada di GH lagi kurang fit lah. Jadi semoga besok dan seterusnya kita bisa memberikan performa yang lebih baik lagi dari hari ini. Semoga lekas sembuh untuk para player dari EVOS. Kasih tepuk tangannya dan doa bareng-bareng dong EVOS fans. Namun dengan performa yang luar biasa seperti ini, dengan kondisi yang tidak baik dari kalian, Hengki sendiri, pembukaan match ini apakah ini menjadi standar terbaru untuk EVOS dengan 2-0 yang kalian hasilkan? Harusnya match pembuka ini akan jadi match yang kita bisa konsistenin sampai di akhir musim nanti. Konsisten. Jadi memang udah yakin banget ya dengan formula yang sekarang Ki? Harus yakin. Harus yakin. Oke baik. Dan sekarang nih aku pengen tanya ya ke kalian, kira-kira ada nggak yang pengen disampaikan untuk EVOS fans yang ada di Sidoarjo? Sidoarjo. Ya. Kan aja. Treki. Oke. Dia orang Sidoarjo. Oh boleh. Iya benar-benar. Treki. Coba boleh apa yang pengen disampaikan untuk fans yang ada di Sidoarjo? Mana itu ya? Apa? Halo EVOS fans Sidoarjo. Halo EVOS fans Sidoarjo, makasih ya udah support dan bantu doanya. Terima kasih banyak. Oke, baiklah itu dia luar biasa sekali. Tadi kita sudah menyaksikan match yang benar-benar panas banget, bahkan 2-0 langsung dikantongi oleh tim EVOS hari ini. Yes, dan kemenangan sudah didapatkan. Ekspektasi dari EVOS fans pun sudah terjawab. Sambutlah kemenangan pertama dari EVOS. Cepet banget ya tiba-tiba udah 2-0. Dan kebahagiaan ini akan terus berlanjut karena saat lagi Bude dan juga Sabila akan memberikan sesuatu. Nah itu dia, apakah sesuatunya? Mungkin di sini udah pada tahu semua ya para super fans. Karena kita akan bagi-bagi hadiah Bude. Iya dan pastinya bagi-bagi GoPay. Yeay. Nah, untuk caranya kita akan langsung dikasih tahu sama Bude di sini. Caranya gimana Bude? Caranya inilah dia. Pertama-tama pastikan kalian sudah mendownload, udah mengunduh, udah punya aplikasi GoPay. Oh, udah pasti dong. Kita tiap season, tiap hari selalu ada GoPay hadiah GG. Dan kalau kalian udah download, siapkan kamera kalian. Nanti akan ada QR code di layar putih yang ada di depan. Setelah itu klik buka hadiah. Kalau kalian udah ngeklik, otomatis saldo GoPay akan masuk ke akun kalian. Pokoknya siapin langsung ya, angkat smartphone kalian setinggi-tingginya. Siapkan diri kalian. Yes, betul sekali. Bahkan kita udah ngeliat ya, semuanya sudah pada angkat smartphone-nya. Langsung aja kita spill barcode-nya dalam 3, 2, 1. Ini dia. Ayo yang udah dapat boleh langsung ditunjukin ke kamera. Karena ingat ya, spesial untuk MPL Indonesia Season 17, total hadiah GoPay-nya adalah 17 juta rupiah. Luar biasa sekali. Oh, semuanya langsung pada happy, semuanya langsung pada pamer. Yes, banyak yang dapat ternyata ya Bude ya. Tuh lihat tuh, langsung pada diangkat semua. Ini udah kayak retenya Alop tadi ya, pakai Fanny. Wow.
Luar biasa sekali, itu dia tadi kita udah melihat ya banyak sekali yang dapat hadiah dari GoPay, tapi nggak cuman itu aja. Untuk kalian semua yang pengen dapat hadiah lagi, GoPay akan bagi-bagi hadiah tambahan. Caranya kalian perhatiin aja pada saat match dimulai, pada saat ada perfect turtle ataupun gold difference 10K ya. Nantinya kalian langsung cek ke official sosial media dari MPL Indonesia, di situ bakal ada hadiahnya Bude. Iya, jadi pantengin aja di sosial media MPL karena akan ada hadiah untuk kalian jika terms and condition masuk. Jadi kita masih penasaran apakah tadi ada perfect turtle atau ada 10K? Langsung aja kita tanyakan kepada para caster. Monggo. Luar biasa penampilan dari EVOS barusan. Wow, mantap ya, mantap. Main mantap. Respect. cabik-cabik. Ini juga rame sosial media, saya baca-baca soalnya. Apa aja kira-kira isinya? Tolong caster besok manggil EVOS pakai King katanya. Buset, Masa begitu? sabar dulu. Langsung Sabar. Sabar Baru dulu. satu match. Sabar. Satu match. Sabar. Sabar. Baru hari pertamanya EVOS. Loh, Iya. yang Ya. jadi king emang tetap akan satu nanti, Be. Iya. Phoenix. King Phoenix. King Phoenix. Siapa kita belum tahu. Itu dia. Iya. Oh tapi kalau siapa kita Toda. Oh, Toda, Langga. Toda Langga. Itu juga Ya, nanti kamu akan ikut jargon saya. ya. Iya, boleh. Kamu ikut nggak? Ya, seenggaknya bantu gini aja. Iya, masalah. Iya. Masalah tadi apa katanya? Biasakan panggil Pakai King tolong pakai ya. enggak masalahnya yang udah kita panggil King runtuh juga. Benar. Iya. Biasanya yang king itu terlalu cepat kadang. Belum tentu kan. Oke, kira-kira nih ya. Siapa nih? Dengan permainan begitu luar biasa MVP. Siapa Nah, nih? Ini of the match nih, berarti kan kita lihat dari dua game Siapa ya. yang tiba-tiba MVP? MVP tiba, MVP tiba, MVP tiba. Kamera tiba, kemana, kamera? tiba, MVP. Albert. Boleh. Aku kira tadi kamera udah mau ke tricky loh. Iya. Aku kira, Belok. aku kira kameranya terus keluar kan dari ruangan. Hah? Mana gitu kayak? Enggak ada. Kesini. Kesini. Kalau gitu kan. saya lebih kaget kalau emang MVP-nya beneran coach. Karena saya season ini pokoknya MVP coach. Bisa, Tanpa bisa. pengecualian. Boleh. Iya, makanya kan. Oke. Tapi kita lihat highlightnya sedikit ya. Ini emang dari awal yang sempat kita obrolin, Baloyski nggak boleh dapat vision yang enak. Karena once nanti Baloy dapetin vision, Geekfarm bakal lebih enak, bakal lebih leluasa untuk cari target. Contohnya mungkin di sini, ketika ada solo kill, ketika Ki juga kena pick off. Tapi ketika Baloynya ketangkep, nah beda cerita kan. Fanny-nya bebas, Luke-nya juga enak timing buat masuknya. Dan di sini nih yang sempat Pulung bilang ya, layernya kebanyakan nih. Yang satu udah selesai pakai Thunder. Sampai sini, Pak. Iya, yang satu ada Blazing Duet, dapat My Kids, dapat double kill. Walaupun kena solo kill tadi ya untuk Erlan, tapi cuek sih karena kan balik lagi laning tidak menentukan segalanya, tapi di team fight-nya nih yang paling nentuin. Ini juga disekolahin Marcel sih. Iya sih. Sudah kena solo kill, ada Vengeance loh itu tadi. Iya. Dan di Lord juga retry-nya sering banget kan tadi di Turtle. Walaupun ya memang dari segi objektif kan harusnya lebih kuat di Mikes ya. Iya. Kayaknya kalau ngomongin perfect objektif ya, Fredrin lawan Fan itu secara rumus ya udah pasti Fredrin gak sih? Iya. Dari sini nih, Tricky. Dia gocek, dia langsung garot Soul Eater. Dari sini juga layernya bagus banget, EOG. Ditambah Luke-nya tiba-tiba loncat kan. Pakai flicker ternyata dia. Combine, langsung connect. Nggak dikasih jalan pulang sih, dan terlalu eksplosif apapun yang dilakukan kecuali ini nih. Ini doang tadi ya. Iya, di sini mungkin terlalu greedy juga ya. Iya. Karena dapat momentum, goldnya juga udah terlalu jauh. Tapi untungnya ada trade kill dan digagalkan untuk Lordnya dari My Kids. Karena emang ternyata langsung dilemparin sama banyak sekali arrow. Tuh kan layer lagi kan. Ya. Orang berusaha kabur kena lagi EOG-nya. Nah, tapi kan banget. Tapi kan yang kayak Lim bilang, fleksibel. Soranya bisa yang main cloud juga. Iya. Bisa main awan. Bukan cloud ya teman-teman ya, tapi cloud. Enggak yang dihabisin di satu titik gitu loh, Bro. Nggak semua resource buat satu orang kan, Iya, nggak dibagi kan. Memang tadi kan kena berapa orang kan itu kan bisa 3 aja orang. dihantem di situ juga Benar, kan iya. EOG-nya, tapi enggak loh ditahan untuk ke belakang gitu. Mereka tahu kayak ini pok aja nih, ini mancing doang nih gitu kan. Komitnya bener-bener di waktu yang pas. Iya. Tricky nol. Dat. No, that. Ya, makanya kan dibilang, ini bener-bener Tricky Miner kah? Hey, Sampai dia kan bilang tadi kan, dia bilang, ini sering nonton Luminer, Idol, Bener, Selena. Dari Idol tuh emang bisa jadi motivasi loh. Nah, kalau inget Luminer, inget kedua tim sama-sama kuat. Kedua tim sama-sama kuat. Tiap ditanya, prediksi mana? Kedua tim sama-sama kuat, benar. Langsung. Kayak gitu. Sampai M7 kelar itu bener-bener kita nggak tahu apa yang dia dukung. Benar.
Kalau lagi Dari live saya tahu kok dia dukung siapa. Iya. Tergantung. Tergantung. Angka kiri apa angka kanan yang lebih banyak. Angka kiri apa angka kanan itu kan ngikutin aja sebenarnya. Benar. Ya tapi kita ngomongin emblemnya, emblem nggak ada yang benar-benar mungkin harus kita spesifik gitu kan. Paling kita melihat ke Tricky yang sebenarnya dia kan ada kena nerf nih Selena kan. Di saat semua mid laner kena efisiensi mana Pak. Ya. Dia doang yang mananya di up. Mana kosnya dimahalin. Mana kosnya jadi kayak lebih boros. Tapi untungnya balik lagi kan ada Ancient Talisman. Dan sekarang Ancient Talisman nggak cuma mananya bagus tapi damage-nya juga udah oke. Nah, sama ini sih kayak Selena kan akhir-akhir ini memang udah bikin Enchanted Talisman, powernya udah oke. Sekarang tuh kayak lebih luas lagi karena arrow-nya ini gampang connect dari Gatot, dari dari Valen. Balik Valen lagi komboan ya. Komboannya. ini emang draftnya pas banget sih gua Draft yang rasa. bikin enak ini sih, draft yang bikin enak Selena juga sih. Yang Hampir- tadi kita bilang kan kalau sebenarnya kalian udah bilang MVP-nya di Albert, saya tetap kok di Finn saya. Bisa jadi. Tetap di Finn. Vin saya. lagi. Kan lagi. Tenang, tapi kalau Rich Guy, Rich Guy by Toda. Todak udah pasti di R lah. Erlan Dito. Erlan yang Tadi benar-benar mengerikan game tadi ya. pertama 909, ini 824. Cuman tadi damage-nya di game kedua gede sendiri. Gede sendirian. Ya. Karena emang kalau ngomongin game pertama kan dia snowballingnya dari kill kan, 12 kill. Yep. Jadi kali aja tuh sama berapa ratus gold kan lumayan. Benar-benar. Cuman Tricky juga 60 ribuan loh tadi. Iya. Selena 60 ribuan. Spam roll loh itu. Selena. Selena 60 ribuan. Karena dari tadi arrow-nya kena terus kan. Dan Benar. trapnya kan di mana-mana tuh. Jadi once kayak anggap My Kids, Baloy lewat, ada Iya, trap, kena. kena damage. Ya, dan kalau emang kena row nih yang belakang nih, dia juga punya opsi, udah biarin deh, pok aja pakai trap atau cakar beneran. Nah, kayak terutama kalau kenanya Abo ya. Boleh sih kayak langsung dihajar. Karena Abonya kebetulan cuma bawa flicker tadi kan. Ada Purify. Iya, ada. Ngomongin soal Aboy, itemnya gimana nih, Be? Wah, Hyper sih. carry yang pakai Meter Event, Concentrate, sustain sih, Gak ada Sky Pierce loh. tapi eksekusinya kayak kurang ya. Iya itu yang aku biasnya sedikit ya ke arah Abo ya. Kayak dia pemilihan ke arah Feather of Heaven. Terus dia nge-skip untuk Sky Pierce-nya padahal di sini tugas dia adalah